Halo semuanya, belakangan ini timeline kita pasti penuh sama berita serangan Iran dan Israel kan? Nah, tapi sebenarnya apa sih yang bikin mereka sampai sejauh ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng sejarah panjang di balik konflik ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya ya. Kenapa sih Iran sama Israel nih tiba-tiba saling serang? Dan kenapa sekarang? Jawabannya tuh, nggak sesimpel yang kelihatan loh. Buat ngerti kenapa ini terjadi, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Iya, semua heboh karena serangan hari Sabtu kemarin. Tapi serangan itu bukan awalnya teman-teman. Itu cuma puncaknya aja. Cerita aslinya jauh lebih panjang dari itu. Oke, kalau gitu mari kita mulai dari akarnya. Karena akar masalah ini tuh udah ada dari puluhan tahun yang lalu. Coba kita lihat timeline ini. Kaget gak sih kalau dibilang di tahun 70-an, Iran itu mulai program nuklirnya dibantuin sama negara-negara barat. Termasuk Israel loh. Tapi semua berubah total waktu revolusi Islam tahun 1979. Tiba-tiba, rezim baru Iran yang anti-barat ini mengubah teman jadi musuh. Program nuklir yang tadinya didukung, sekarang malah dianggap ancaman besar. Nah, dari situlah ketegangan terus naik sampai meledak kayak sekarang ini. Tapi setelah tegang puluhan tahun, sempat ada titik terang loh. Semacam secerca harapan gitu. Di tahun 2015, dunia itu menyaksikan sebuah gebrakan diplomasi yang luar biasa. Kesepakatan nuklir Iran. Intinya simpel banget. Iran setuju untuk ngerem program nuklirnya habis-habisan, biar nggak bisa jadi senjata. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi yang bikin mereka sengsara bakal dicabut. Ini tuh langkah besar banget yang tujuannya ya satu, mencegah Iran punya bom nuklir. Sayangnya nih, perdamaian itu nggak awet, cuma 3 tahun. Di tahun 2018, Amerika Serikat tiba-tiba mengubah kebijakannya secara drastis dan semua kemajuan yang udah susah payah dibangun itu, ya langsung ambyar. Nah, ini nih bedanya. Kesepakatan tahun 2015 itu fokusnya spesifik banget, cuma soal program nuklir. Tapi waktu pemerintahan Trump, tuntutannya jadi jauh lebih berat. Mereka maunya Iran berhenti ngembangin semua jenis persenjataan, termasuk misil-misilnya. Ya jelas Iran nolak kan, mereka bilang, loh kami kan butuh senjata ini buat jaga diri. Nah, penolakan inilah yang bikin semuanya jadi buntu. Nggak ada kesepakatan, diplomasi macet, dan dari sinilah panggung untuk konflik terbuka mulai disiapkan. Perlu kita ingat juga nih, perjanjian asli tahun 2015 itu ada tanggal kedaluarsanya, yaitu tahun 2025. Makanya ada negosiasi lagi buat coba diperpanjang. Tapi ya gitu, dengan tuntutan baru dari AS yang super ketat itu, situasinya jadi rumit banget. Coba deh bayangin suasananya. Para diplomat udah bolak-balik meeting, tapi nggak ada kemajuan sama sekali. Semuanya keras kepala. Negosiasinya benar-benar mentok. Macet total. Dan pas lagi buntu-buntunya gitu, tiba-tiba, boom, Israel nyerang fasilitas di Iran. Timingnya ini loh krusial banget. Dan serangan ini langsung mengubah arah permainan. Coba kita lihat dari sudut pandang Iran ya. Ini kan aneh banget. Mereka pada dasarnya bilang gini, gimana ceritanya kami disuruh nego, disuruh nurunin senjata, sementara sekutu terdekat kalian malah nyerang kami. Momen ini yang bikin Iran ngerasa dikhianati. Dan akhirnya mereka cabut dari meja perundingan. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa Israel nyerang di saat yang genting banget kayak gitu? Nah, untuk ngerti ini, kita harus lihat perspektif jangka panjang mereka. Ternyata ide buat nyerang Iran ini bukan ide baru loh. Dan ini fakta yang penting banget. Perdana Menteri Netanyahu itu sebenarnya udah dari tahun 90-an loh, mendorong adanya serangan militer ke Iran. Ini nunjukin kalau keinginan buat bertindak itu udah lama banget ada, jauh sebelum drama perjanjian nuklir ini rame. Jadi setelah kita lihat semua sejarah panjangnya, dari yang tadinya temen jadi musuh, perjanjian yang dibuat terus dibatalin, sampai diplomasi yang gagal total, kita jadi punya gambaran yang lebih utuh kan? Ini jelas bukan konflik yang baru mulai kemarin sore. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan sejarah yang serumit dan sepanas ini, kira-kira babak baru seperti apa yang akan kita saksikan selanjutnya?